Halo semua, perkenalkan saya Amanda dan rekan saya. Saya Najwan. Di sini kami bersama Kak Faujan sebagai penata anestesi dari Rumah Sakit Prasasti Kak ya. Kak, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Gimana kesibukan? Lumayan sibuk sekarang, hari ini juga nyempet-nyempetin karena nanti kan dinas malam juga. Oh iya, selamat siang. Terima kasih ya Kak sudah nyempetin. Ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan saya. Jadi Kak, apa sih persiapan Kakak selaku penata anestesi sebelum tindakan itu? Kalau sebelum tindakan, kalau di penata anestesi di RSUD Ulasasi, kita H-1 tuh ngeliat daftar jadwal operasi. Biasanya di Ulasasi dibagi satu penata itu satu OK. Pembagiannya setelah saya dapat di OK1, biasanya konfirmasi ke dokter anestesinya dengan pasien ini apa yang harus dilakukan dari anestesinya, mau spinal atau NU dengan ETT atau LMA. Persiapannya sendiri kan ada persiapan alat, persiapan obat, statik, mulai dari tanda-tanda vital, monitor yang gitu. Kalau obat sih ya tergantung dari penentuan anestesi yang dipakai. Oh, berarti kalau gitu tuh tergantung ininya ya, tergantung apa sih pasien gitu mau operasi apa ya? Ya dari tempat operasi, dari ekstremitas bawah atau ekstremitas atas, jenis operasi, lama operasi gitu. Kalian itu pertanyaan gue ya. Ketika ada tindakan gitu, apa yang pernah lakukan gitu ketika tindakan operasi? Gitu? Kalau pra-induksi dan mulai balik lagi dari persiapan alat dan obat ya. Persiapan alat dan obat mulai dari statik, alat, mesin, gas inhalasi. Setelah pasien siap, mungkin kita panggil dokter anestesi atau bisa mulai dibius oleh penata atau harus dengan beliaunya sendiri, maupun dengan spinal sama aja. Terus kalau selama operasi kita monitoring tanda-tanda vital mulai dari pendarahan, intake output cairan, titrasi obat yang diperlukan. Kayak misalnya di intraoperasi kan kadang pasien si onset masker relaksan udah habis, apa kita perlu nambah atau nggak perlu, nanti konfirmasi lagi ke dokter anestesi. Berarti kadang kita juga perlu harus kalau ketika obat habis itu kita tetap harus nambah gitu ya, walaupun operasi kayak mau sebentar lagi atau jadi ada tekniknya sendiri. Operasi sebentar apa yang harus dimasukkan obatnya, operasi masih lama apa obatnya masukkan kayak gitu. Oke, lanjut ya Kak. Jadi di ruang operasi itu apa sih yang membedakan penata anestesi dengan tenaga kesehatan yang lainnya itu? Balik lagi ke kompetensi kan, penata anestesi itu kompetensi yang sebagai di tim anestesi dengan dokter anestesi. Kita sendiri melakukan persiapan alat dan obat untuk pasien sendiri, mulai dilihat dari jenis operasi, anestesi yang digunakan, terus penyerta kayak ada asma atau riwayat gula gitu. Beda dengan perawat perawat bedah, kebanyakan mereka hanya mempersiapkan instrumen atau alat yang diperlukan selama operasi. Tindakan dipimpin oleh DPJP, kayak dokter bedah memerlukan alat apapun. Kalau misalnya kita sebenarnya dengan instruksi dokter anestesi misalnya, jangan ambil obatnya ini aja, kita langsung tindakan ke pasien jika memang ada delegasi dari dokter anestesi. Biasanya kalau nyiapin gitu kayak tadi yang kalau bilang nyiapin instrumen gitu, penata sama perawat bedah tuh bareng nggak sih, maksudnya nyiapinnya bareng gitu, tapi sesuai kebutuhan gitu, ketika penata butuhnya apa, perawat bedah butuhnya apa gitu. Sesuai kebutuhan sih, kadang mereka juga menentukan alat yang digunakan itu dari jenis operasi. Operasi kecil alat apa, operasi besar apa, kayak kita operasi kecil obat apa yang dipakai, tindakan yang dipakai kayak gitu. Berarti terus sama tindakan juga nggak lepas dari arahan sama dokter anestesi berarti ya? Dan ya jadi kan namanya juga tim. Jadi kita di bawah naungan dokter anestesi. Paling kita cukupkan untuk sesi wawancara kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga untuk Kak Ujan yang sudah menyempatkan waktu untuk wawancara kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.